Abbad bin Bishr adalah seorang sahabat yang tidak asing dalam sejarah dakwah Islam. Ia tidak hanya termasuk di antara para abid, ahli ibadah, tapi juga tergolong kalangan para pahlawan yang gagah berani dalam menegakkan kalimah Allah. Tidak hanya itu, ia juga seorang penguasa yang cakap, berbobot dan dipercaya dalam urusan harta kekayaan kaum muslimin. Ketika Islam mulai tersiar di Madinah, Abbad bin Bishr al-Ashali masih muda. Dalam kegiatan sehari-hari dia memperlihatkan tingkah laku yang baik, bersikap seperti orang-orang yang sudah dewasa, kendati usianya belum mencapai 25 tahun. Dia mendekatkan diri kepada seorang dai dari Makkah, yaitu Mus'ab bin Umair. Dalam tempo singkat, hati keduanya terikat dalam ikatan iman yang kokoh. Abbad mulai belajar membaca Al-Quran kepada Mus'ab. Suaranya merdu, menyejukkan dan menawan hati. Oleh karena itu, ia terkenal di kalangan para sahabat sebagai imam dan pembaca Al-Quran. Pada suatu malam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat tahajud di rumah Aisyah yang berdempetan dengan masjid, terdengar oleh beliau suara Abbad bin Bishr membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. "Ya Aisyah, suara Abbad bin Bishr itu?" tanya Rasulullah. "Betul, ya Rasulullah," jawab Aisyah. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia." Abbad bin Bishr turut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tiap peperangan yang beliau pimpin. Dalam peperangan-peperangan itu dia bertugas sebagai pembawa Al-Quran. Ketika Rasulullah kembali dari perang Dhatur Rika, beliau beristirahat dengan seluruh pasukan muslim di lereng sebuah bukit. Setibanya di tempat perhentian di atas bukit, Rasulullah bertanya, "Siapa yang bertugas jaga malam ini?" Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir berdiri, "Kami, ya Rasulullah," kata keduanya serentak. Rasulullah telah menjadikan keduanya bersaudara ketika kaum muhajirin baru tiba di Madinah. Ketika keduanya keluar ke pos penjagaan, Abbad bertanya kepada Ammar, "Siapa di antara kita yang berjaga terlebih dahulu?" "Aku yang tidur lebih dahulu," jawab Ammar yang bersiap-siap untuk berbaring tidak jauh dari tempat penjagaan. Dalam suasana malam yang tenang dan hening, Abbad sholat malam dan larut dalam manisnya ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Dalam sholat itu ia membaca surat Al-Kahfi dengan suara memilukan bagi siapa saja yang mendengarnya. Ketika Abbad tenggelam dalam mahabbah dengan Rabbnya, seorang laki-laki datang dengan tergesa-gesa dan melihat seorang hamba Allah sedang beribadah. Lelaki itu yakin bahwa Rasulullah ada di tempat itu dan orang yang sedang sholat itu adalah pengawal yang bertugas jaga. Orang itu menyiapkan anak panah dan memanah Abbad dengan tepat mengenai tubuhnya. Abbad mencabut anak panah yang bersarang di tubuhnya sambil meneruskan bacaan dan tenggelam dalam sholat. Orang itu memanah lagi dan mengenai Abbad dengan jitu. Abbad kembali mencabut anak panah lalu meneruskan ibadahnya. Kemudian orang itu memanah lagi. Abbad mencabut lagi anak panah dari tubuhnya seperti dua anak panah terdahulu. Giliran jaga bagi Ammar bin Yasir pun tiba. Abbad merangkak ke dekat saudaranya yang tidur, lalu membangunkannya seraya berkata, "Bangunlah. Aku terluka parah dan lemas." Sementara itu, melihat mereka berdua, si pemanah buru-buru melarikan diri. Ammar menoleh ke arah Abbad dan melihat darah bercucuran dari 3 luka di tubuhnya.
Subhanallah. Mengapa engkau tidak membangunkan aku ketika panah pertama mengenaimu? Tanyanya keheranan. Aku sedang membaca Al-Quran dalam sholat. Aku tidak ingin memutuskan bacaanku sebelum selesai. Demi Allah, kalaulah tidak karena takut akan menyia-nyiakan tugas jaga yang dibebankan Rasulullah, menjaga pos perkemahan kaum muslimin, biarlah tubuhku putus daripada memutuskan bacaan dalam sholat, jawab Abbad. Ketika perang memberantas orang-orang murtad berkecamuk pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Khalifah menyiapkan pasukan besar untuk menindas kekacauan yang ditimbulkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Abbad bin Bishr termasuk pelopor dalam pasukan tersebut. Abbad dan pasukannya menyerbu dan memecah pasukan musuh, serta menebar maut dengan pedangnya. Kemunculannya menyebabkan pasukan Musailamah Al-Kadzab terdesak mundur dan melarikan diri ke kebun maut. Di sana, dekat pagar tembok kebun maut, Abbad gugur sebagai syahid. Tubuhnya penuh dengan luka bekas bacokan pedang, tusukan lembing, dan panah yang menancap. Para sahabat hampir tak ada yang mengenalinya, kecuali setelah melihat beberapa tanda di bagian tubuhnya yang lain.